Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, di era digitalisasi saat ini, program Merdeka Belajar memberi semangat perubahan untuk menentukan cara terbaik menetapkan metode dan inovasi pembelajaran bagi peserta didik melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi atau TIK. Pengintegrasian TIK ke dalam proses pembelajaran diperlukan untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa, mengembangkan keterampilan dalam bidang TIK, demikian arahan singkat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. terima kasih Ibu Kabalai atas saran dan sekaligus motivasi bagi seluruh peserta webinar di siang hari ini. Terima kasih Ibu, salam sehat. Kita pindah pada acara yang berikut. Motivasi dari Pusdatin Ibu Rika Yanuarti. Kepada Ibu Rika disilakan. Oke, baik. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas, Bapak Ibu? Jelas Ibu. Oh, jelas ya. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, Bapak Ibu di Maluku sana. Sebelumnya izin salam hormat saya sampaikan kepada Ibu Kepala Balai Tekom ya, Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Provinsi Maluku. Terima kasih telah mengantarkan sahabat rumah belajar Provinsi Maluku untuk peserta kegiatan pembatik level 4 pada sore hari ini. Kemudian salam hormat juga untuk kakak-kakak duta rumah belajar Provinsi Maluku, kemudian kakak-kakak panitia dari Balai Tekom Provinsi Maluku yang membantu memfasilitasi pelaksanaan webinar kita. Upload di sumber belajar rumah belajar dan dimanfaatkan oleh peserta didik sehingga menjadi bahan referensi. Nah, di sini Bapak Ibu pada tahap ini saya memanfaatkan portal rumah belajar dengan cara saya membuat multimedia pembelajaran interaktif, lalu saya menguploadnya pada sumber belajar Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa lihat, ini adalah bukti saya sudah upload pada sumber belajar, pada portal rumah belajar ya Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu ya pada gambar di monitor Bapak Ibu. Ya, saya lanjut Bapak Ibu, pada sintaks yang selanjutnya adalah integrating games and discussion. Jadi di sini pada tahap sintaks ini saya mengintegrasi diskusi dengan sebuah permainan atau games Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, jadi di sini peserta didik melakukan permainan atau games dan berdiskusi dalam kelompok di mana mereka itu mengaitkan games itu dengan materi pembelajaran. Jadi di sini Bapak Ibu terjadi atau terbuat peningkatan keaktifan peserta didik pada saat melakukan permainan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu permainannya apa? Yaitu games puzzle Bapak Ibu. Jadi materi saya terkait dengan prinsip kimia hijau itu ada gambarnya, ada 12. Saya gunting per gambarnya menjadi 5-6 bagian. Nah, saya juga gunting usahakan supaya menjadi sedikit sulit juga sehingga membuat peserta didik ini berpikir secara kritis. Sehingga mereka bisa menyusunnya menjadi seperti semula Bapak Ibu secara utuh. Lalu bisa menganalisa bahwa kira-kira gambar ini termasuk
prinsip kimia hijau yang mana? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian pada sintaks yang kelima adalah solve the problems. Pasti tidak lazim juga ya didengar, adalah sebuah proses pemecahan masalah dalam kelompok dengan menggunakan konsep yang peserta didik ini telah pelajari dan lewat permainan juga yang dilakukan. Nah, konsep yang dipelajari dari mana Bapak Ibu? Dari bahan ajar yang saya sudah buat tadi seperti modul elektrik dan juga media MPI, yaitu multimedia pembelajaran interaktif. Nah, di situ menjadi acuan untuk bagaimana mereka juga memecahkan masalah dan juga lewat permainan games puzzle Bapak Ibu. Di sini memang sangat dibutuhkan kemampuan berpikir kritis siswa. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di gambar selanjutnya. Bapak Ibu bisa lihat. Nah, ini Bapak Ibu, ini ada satu kelompok, ada menyusun games puzzle-nya, menyusun puzzle-nya ini Bapak Ibu. Gambar prinsip kimia hijaunya ini menjadi utuh. Nah, kemudian ini mereka melakukan presentasi Bapak Ibu. Di sini ada untuk dari kelompok gaya belajar kinestetik, ada audio juga maupun visual Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu pada sintaks terakhir adalah peserta didik menyimpulkan proses pembelajaran yang dilakukan. Jadi saya meminta salah satu peserta didik untuk menyampaikan kesimpulannya. Ini ada satu orang juga, ada yang lainnya tapi saya menunjukkan yang satu saja. Kemudian Bapak Ibu pada slide selanjutnya, di sini saya memanfaatkan platform Merdeka Mengajar dengan mengupload proses praktik pembelajaran yang saya sudah lakukan terkait prinsip kimia hijau dalam platform Merdeka Mengajar pada bukti karya ya Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat pada tampilan selanjutnya yaitu terkait dengan tujuan OILIS sendiri. Bapak Ibu tadi saya sudah sampaikan tujuan OILIS itu untuk apa? Terkait dengan sintaks yang tadi, yaitu untuk mengembangkan yang pertama, kemampuan berpikir kritis siswa, yang kedua kemampuan literasi, kemampuan pemecahan masalah dengan konsep melalui game dan juga bahan ajar yang saya sudah buat terkait dengan kemampuan peserta didik untuk berkolaborasi. Nah, ada juga prinsip-prinsip OILIS sendiri terkait dengan pemecahan masalah, mengangkat masalah secara kontekstual, keaktifan peserta didik dan juga proses kolaborasi. Nah, dan pada akhir pembelajaran saya melakukan evaluasi dengan apa Bapak Ibu? Dengan aplikasi Quizzes. Nah, pasti tidak lazim lagi buat Bapak Ibu mendengar aplikasi Quizzes ini. Sebuah aplikasi yang memang bisa melakukan evaluasi sehingga nilai-nilainya itu bisa kita dapatkan secara online Bapak Ibu ya. Nah, kemudian pada slide akhir, nah Bapak Ibu pasti tidak lazim juga ya untuk melihat gambar ini. Di situ ada gambar rumah belajar, belajar untuk semua. Kemudian ada gambar terkait dengan Merdeka Mengajar. Jadi di sini Bapak Ibu saya mengajak Bapak Ibu semua sebagai guru-guru hebat, jangan lupa untuk memanfaatkan portal rumah belajar dan juga platform Merdeka Mengajar dari Kemdikbudristek Bapak Ibu. Bapak Ibu kan sudah punya akun belajar ID, sistemnya kan single sign on, jadi bisa mengakses semua platform dari Kemdikbudristek. Ya, itu sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Terima kasih. Salam guru hebat. Ya, selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Baik, terima kasih Kak Jeki Marantika ya atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa, model pembelajaran OILIS dengan memanfaatkan rumah belajar dan platform Merdeka Mengajar. Luar biasa sekali Pak. Baik, saya tahan dulu ya, saya belum buka sesi tanya jawab, saya akan mengajak seluruh sahabat rumah belajar untuk memaparkan materi di sore hari ini. Bagi kita semua peserta webinar, setelah itu baru kita ada dalam sesi tanya jawab. Baik, terima kasih Kak Jeki. Yang berikut kita akan melanjutkan lagi pemaparan materi dari sahabat rumah belajar Budi Santoso. Kepada Kak Budi disilakan. Nah, ini namanya sama saya nih Kak Jeki. Pak Budi ya. Oke, silakan Kak Budi Santoso dengan materinya. Mohon maaf saya tidak share screen, tidak share bahan ya, karena lagi bersamaan juga dengan
kegiatan yang bersamaan, laptopnya lagi dipakai. Saya akan menceritakan inovasi yang saya lakukan di sekolah tempat tugas saya dengan memanfaatkan portal Rumah Belajar dan platform Merdeka Mengajar. Saya Alfi Hasan, tempat tugas pada SD Muhammadiyah 2 Ambon di Desa Waihero, Kecamatan Boguala, Kota Ambon. Ya. Inovasi pembelajaran yang saya lakukan adalah memanfaatkan portal Rumah Belajar melalui model pembelajaran Discovery Learning dengan strategi TIKAR. Dan ini semua dilakukan melalui komunitas belajar yang ada dengan melihat kekuatan yang ada di komunitas belajar untuk belajar menyiapkan hal-hal yang menyangkut tentang kebutuhan belajar murid, termasuk menciptakan inovasi pembelajaran berbasis TIK melalui pemanfaatan portal Rumah Belajar dan akses ke platform Merdeka Mengajar. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin pemirsa sekalian, Discovery Learning bukan sesuatu yang baru lagi bagi kita. Cuman di sini saya mengkombinkan, memadukan ada beberapa langkah yang tidak bisa dilanjutkan dalam sintaknya Discovery Learning, yaitu dengan teknik TIKAR. Teknik TIKAR ini temukan informasi praktik gerakannya. Ya, ini kearifan lokal yang saya masukkan di inovasi pembelajaran saya. Kemudian pada saat siswa berselancar di rumah belajar, mencari informasi dalam tahapan Discovery Learning itu mereka harus menguji data itu dan kemudian mempresentasikan hasil apa yang mereka temukan dalam informasi tersebut. Nah, namun dalam tahapannya sebelum siswa mempresentasikan hasil informasi yang mereka dapatkan, saya ajak mereka untuk membuktikan dulu dengan teknik praktik, ya. Mereka praktik dulu apa yang mereka dapatkan dari informasi itu. Nah, kemudian baru bisa disimpulkan dalam sebuah kesimpulan dan dipraktikkan. Nah, sesungguhnya teknik ini saya kolaborasikan lewat komunitas belajar yang ada di sekolah saya. Kebetulan komunitas belajarnya sudah terdaftar di platform Merdeka Mengajar. Di komunitas ini kami belajar berkolaborasi. Sharing, refleksi, kemudian tindak lanjut dari apa yang kami lakukan di kelas masing-masing secara rutin di tiap pekan. Nah, strategi yang saya bawa di komunitas belajar ini adalah strategi ikan komo. Ikan komo itu identifikasi kekuatan aksi nyata melalui komunitas belajar. Jadi, filosofinya adalah ikan komo itu adalah sejenis ikan yang memang tidak bergerak sendiri. Mereka selalu dalam komunitas. Bahkan dalam hidup dan mati mereka pun selalu dalam sebuah komunitas. Sehingga filosofi ini saya bawa. Oke, apa suara saya sudah terdengar dengan baik, Bapak Ibu? Jelas, Pak. Jelas. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin kepada Ibu Balai, kepada Bapak Moderator yang luar biasa, kemudian kepada Ibu Melita yang sudah luar biasa memfasilitasi kami para SRB. Semoga kami 22 besar ini tidak hanya berhenti sampai di sini ya Bu, untuk selanjutnya. Baik, tak perlu panjang lebar, saya akan share screen. Ya, udah terlihat ya Bapak Moderator? Share screen Terlihat saya. jelas. Oke, baik. Jadi praktik baik yang saya lakukan pada yang lalu, jadi sedikit bercerita bahwa sekolah saya SMA Negeri 60 Maluku Tengah itu, kalau berbicara tentang letak geografinya, sekolah yang kecil hanya memiliki 4 ruang kelas, dan sekolah baru 2016, Bapak, dan tidak ada jaringan internet sama sekali, kemudian bahkan jaringan telepon juga susah.
Jadi kalau HP itu kita ingin menghubungi sanak saudara yang berada di luar tempat tinggal saya, jadi kita taruh HP, kalau ada istilahnya kalau di kampung itu namanya GSM, geser sedikit mati. Jadi itu merupakan suatu tantangan buat kami para guru untuk bisa mencerdaskan anak bangsa, khususnya menjelaskan anak-anak betapa pentingnya penggunaan TIK dalam dunia pendidikan. Baik, ini sekilas tentang saya. Saya mengajar di SMA Negeri 60 Maluku Tengah, SMA yang berada di turun-turun SS yang dekat dengan pom bensin kecil di desa sebelah, desa tangganya, namanya Desa Besi. Kemudian mungkin Bapak Ibu yang sedang mengikuti virtual Zoom kali ini, kenapa kami bisa dinamakan dengan sahabat rumah belajar SMA swasta LKMD Laha Kota Ambon, dan di kesempatan kali Jadi tugas yang dikasih oleh guru itu harus dibuat. Terus yang penting adalah administrasi. Yang merasa belum membayar administrasi harus segera dibayar. Sebab segini dapat lihat ya Pak. Ya, kelihatan Kak. Oke, baik. Baik, saya punya praktik baik saya di sini, yakni adalah pemanfaatan portal rumah belajar dan platform Merdeka Mengajar dalam penerapan model pembelajaran OLSI sendiri. Nah, saya tadi sudah disampaikan bahwa saya berasal dari SMA swasta LKMD Laha Ambon. Saya next saja. Nah, untuk sepengetahuan Bapak Ibu bahwa model pembelajaran OLSI sendiri ini merupakan model pembelajaran yang memang sangat model pembelajaran OLSI ini merupakan model pembelajaran kontemporer ya Bapak Ibu, di mana model pembelajaran kontemporer sendiri dia Oke, kita mungkin menanti ya sekitar 10-15 detik bagi Kak Fred untuk bisa tersambung lagi. Oke. Untuk mengurangi rasa hormat buat Kak Fred Noya dari SMA swasta LKMD Laha Ambon. Kita tahan dulu, Kak. Nanti kita ke pemateri yang lain dulu. Setelah ini baru saya undang lagi untuk memaparkan materinya. Pak Moderator, mungkin di call dulu, apakah Pak Fred sudah tersambung lagi atau belum? Baik, kita Kak Asel dari SD Negeri 12 Ambon dengan materinya. Disilakan. Tetapi di sini yang paling menyentuh di hati saya yaitu menurut pengertian dari Afriana. Kenapa saya menggunakan ini? Karena Afriana mengungkapkan bahwa model pembelajaran Project Based Learning atau PBL ini adalah suatu model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan memberikan pengalaman belajar bermakna
bagi peserta didik. Why? Kenapa Bapak Ibu? Alasannya apa sampai saya harus memilih ini? Karena saya ingin dengan model pembelajaran ini dapat meningkatkan keaktifan peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan yang diperoleh di kelasnya melalui hasil nyata. Selain itu juga dapat melatih sifat kolaboratif pada peserta didik. Saya lebih pada dua tujuan ini karena saya lebih masuk pada kita punya kurikulum yang sedang kita jalankan sekarang ini, yaitu Merdeka Belajar. Bapak Ibu, ada 3 prinsip penting dalam Merdeka Belajar, yaitu yang pertama, pembelajaran selalu melibatkan murid dalam penentuan tujuan. Yang kedua, selalu memberikan pilihan cara kepada siswa tersebut. Dan yang ketiga adalah refleksi. Ingat Bapak Ibu, dalam Merdeka Belajar, kelas kita adalah kelas siswa. Kita guru hanya mendampingi. Sebagai pendamping kita selalu berjalan beriringan, bukan kita di depan, bukan kita di belakang, tetapi selalu beriringan dengan siswa. Saya lanjut Bapak Ibu. Dari model pembelajaran saya tadi itu, saya laksanakan pada aktivitas saya selama saya melakukan dalam Pembatik 2022 ini adalah sebagian aktivitas saya dengan siswa. Dan sumber belajar yang saya gunakan saya ambil dari Rumah Belajar. Mohon maaf, saya kurang mendetail di sini. Yang saya gunakan adalah dari Rumah Belajar pada portal sumber belajar. Di situ banyak sekali Bapak Ibu. Bukan saya saja, Bapak Ibu yang lain juga hanya dengan menggunakan ID belajar, dengan Bapak Ibu punya email, Bapak Ibu sudah memiliki tiket masuk ke portal Rumah Belajar, sehingga Bapak Ibu dapat menggunakan sumber belajar sebagai referensi Bapak Ibu. Referensi Bapak Ibu, kita guru ini ada satu cara ATM, ambil, tiru, dan memodifikasi. Itu yang saya lakukan Bapak Ibu. Nah, dari kegiatan siswa ini yang saya menggunakan platform portal Rumah Belajar, terutama pada sumber belajar. Itu ada sebagian, ini sebenarnya sudah ada linknya, nanti saya bisa share kalau Bapak Ibu mau, sampai dengan siswa memajang atau memiliki hasil akhir proyek. Proyek di sini sesuai dengan 3 tujuan dalam Merdeka Belajar, saya lebih kembalikan lagi kepada siswa. Mereka punya hasil boleh dengan menggambar, boleh dengan bercerita, maupun narasi yang dituangkan dalam tulisan, itu pun saya kembalikan kepada mereka. Oke Bapak Ibu, itu praktik baik saya menggunakan model pembelajaran PBL dengan memanfaatkan portal Rumah Belajar, terutama pada portal sumber. Baik, terima kasih atas pengertiannya. Silakan Kak Dewi dengan materinya. Baik Pak. Ya, ini profil saya, slide pertama. Oke, sahabat Rumah Belajar. Terkait dengan ini, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, kita menuju slide berikutnya. Ya, praktik baik yang saya tampilkan hari ini yaitu praktik baik kalimat yang menarik, bagaimana gambar-gambar yang menarik yang bisa membuat siswa penasaran, kemudian dilihat oleh siswa sangat menyenangkan dan menarik, mereka tertarik untuk bermain. Itu yang saya buat. Di mana saya ambilnya? Sumbernya saya ambil dari sumber belajar, dan soal-soalnya saya ambil dari bank soal yang ada pada portal Rumah Belajar. Dan saya juga saya menggunakan pada platform Merdeka Mengajar. Langkah ketiga, yaitu setelah membuat game, saya membagikan linknya ke grup kelas saya untuk bisa diakses oleh siswa-siswa yang hadir ketika itu dan juga siswa yang tidak hadir ketika pembelajaran. Langkah selanjutnya itu bersama siswa saya berdiskusi. Ya, saya berdiskusi di mana diskusinya tentang materi. Setelah mereka bermain game,
mereka berdiskusi tentang apa yang mereka lihat dan apa yang sudah mereka dapatkan pada game tersebut. Di sini saya lampirkan dokumentasinya, Bapak Ibu, sahabat rumah belajar. Ya, ini adalah ekspresi ketika kalau saya menekan tombol menekan jawaban yang salah, nanti muncul ekspresi bagaimana. Bila jawaban benar banyak, mereka pasti senang. Bila jawaban Halo Kak Dewi. Mungkin jaringannya tertahan. Baik, saya berikan waktu 10 detik buat Kak Dewi karena materinya belum selesai. Mungkin dalam 10 detik bisa terkoneksi lagi. Dewi, pemaparan materinya memang belum selesai karena jaringan. Dengan penerapan fitur EduGame Rumbel yang dibagi menjadi 3, ada sumber belajar, ada bank soal dan EduGame yang dikemas dalam game Wudaber, Wudhu dan Berdoa. Luar biasa. Oke, kita selanjutnya ya. Mungkin untuk Kak Fred kita tahan dulu. Kak Fred kita tahan dulu. Kita ke Kak Rizal dulu ya, dari SD Negeri 90 Oyame juga. halo. Silakan Kak Rizal dengan Halo. Apakah suara saya terdengar, Pak? Pak. Kenapa Mama keluar ya sih? Saya lanjut atau ya, silakan, baik? silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Moderator yang terhormat, Ibu Kepala Balai Tekom dan juga Ibu dari Pusdatin, Ibu Rika Yuniarti, teman-teman sahabat rumah belajar yang sungguh berbahagia pada sore hari ini. Kali ini kami akan memberikan praktik baik perjalanan pembatik sampai ke level 4, yang mana saya sendiri telah merasakan kebermanfaatannya karena apa? Kebetulan pada proses pembatik yang sedang berjalan, saya juga menempuh ke perkuliahan PPG dalam jabatan, dan pada saat itu juga saya merasa bingung dan mencari sumber-sumber ataupun model-model pembelajaran yang berkaitan dengan tugas perkuliahan saya. Itu anak-anak bisa akses secara online ya, bukan offline. Jadi kita kirim dengan medsos WhatsApp ya, yang sudah lazim kita pakai WA group. Kita pastikan link latihannya, misalnya kita bikin tugas numerasi, di dalamnya sekitar 10 soal lebih. Jadi anak-anak mengerjakan selama 3 hari. Ya, selama 3 hari link itu punya masa kadaluarsa. Jadi kelewat dari 3 hari sudah tidak bisa diakses lagi. Jadi anak-anak mengaksesnya, guru memantaunya, si A ini benarnya berapa, si B benarnya berapa, dan itu akan menjadi lebih baik untuk anak-anak menghadapi asesmen nasional dalam ANBK. Nah, ini yang saya katakan tadi, waktu pengerjaannya tidak boleh lebih dari 24 jam, 3 kali 24 jam. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktunya.
Jika ada kesalahan yang saya lakukan, mohon maaf atas kekurangan juga. Jika ada kesempatan, kita akan berbagi dalam pembuatan aplikasi lainnya yang telah kami dapatkan dalam pembatik ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Rizal dari SD Negeri 90 Wayame. Luar biasa materinya juga ya, model pembelajaran PMR. Dan kita beralih lagi ke pemateri berikutnya. Untuk Kak Dewi kita tahan dulu ya, karena tadi sudah terputus, kita tahan dulu. Kita ke Kak Fred Noya dulu, juga sempat terputus tadi dari SMA Swasta LKMD Lah Ambon. Oke, silakan Kak Fred. Baik, terima kasih Pak. Mohon maaf tadi memang kesalahan jaringan, jadi ya mohon dimaklumi Pak. Oke, baik. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Mohon izin saya untuk share screen ya Bapak Ibu. Oke, baik. Saya lanjut, di mana saya punya praktik baik yang saya lakukan di kelas saya itu, yakni adalah pemanfaatan portal rumah belajar dan platform Merdeka Mengajar dalam penerapan model pembelajaran OLSI bagi guru dan juga bagi siswa saya di sekolah saya. Nah, saya lanjut Bapak Ibu. Di sini untuk ketahuan Bapak Ibu sendiri bahwa model pembelajaran OLSI sendiri merupakan model pembelajaran kontemporer, di mana model pembelajaran kontemporer ini merupakan suatu pembelajaran yang berdasarkan teori belajar konstruktivisme yang berfungsi membekali suatu kemampuan peserta didik dengan mengakses berbagai suatu informasi yang dibutuhkan pada saat proses pembelajaran kita di dalam kelas tersebut. Nah, untuk model pembelajaran OLSI sendiri Bapak Ibu ini berasal dari para ahli, namanya itu adalah Lee dan Hanafin. Mereka mengemukakan model pembelajaran ini pada tahun 2016, di mana Lee dan Hanafin sendiri mereka di dalam model pembelajaran OLSI sendiri memiliki kerangka konseptual, yakni adalah teori model pembelajaran itu sendiri dan juga ada dia punya sintaknya. Nah, untuk teorinya sendiri ada terbagi atas 3 ya Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah self-determination theory, kemudian yang kedua itu contribution theory, dan yang ketiga itu adalah constructionism theory. Sedangkan untuk sintaknya itu ada 3 juga Bapak Ibu, yakni adalah own it, learn it, dan share it. Jadi model pembelajaran OLSI sendiri itu Bapak Ibu, OLSI itu adalah sintak pembelajarannya. Jadi O itu adalah own it, L itu adalah learn it, dan S itu adalah share it sendiri. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Di sini untuk penerapan model pembelajaran OLSI sesuai dengan kerangka konseptual tadi, yang ada 3 tadi itu, di mana yang pertama self-determination theory sendiri, itu teori yang mengemukakan tentang guru memberikan keluasan kepada peserta didik untuk memilih dan menentukan pilihan mereka sendiri dalam proses pembelajaran. Sedangkan teori yang kedua yakni adalah constructivism theory, itu di mana kita sebagai guru memberikan materi, konsep setahap demi setahap, mulai dari yang mudah sampai pada tingkatan yang lebih sulit. Kemudian juga teori yang ketiga, teori constructionism theory, di mana kita sebagai guru memberikan kesempatan untuk bisa berbagi dan berdiskusi dan juga merefleksi untuk khusus siswa tersebut, Bapak Ibu. Nah, dari ketiga teori tersebut dijabarkan kembali lagi kepada model sintak-sintaknya ya Bapak Ibu. Untuk sintak-sintak di sini, ini yang saya laksanakan pada proses pembelajaran saya di kelas. Jadi untuk sintak-sintak yang pertama yang saya lakukan di dalam kelas itu yang pasti ada
salam pembukanya. Kemudian saya juga menyampaikan tujuan pembelajarannya, kemudian persepsi, kemudian saya memberikan stimulan, dan pada saat di kegiatan inti ya Bapak Ibu itu saya melaksanakan proses sintak tersebut. Jadi di dalam sintak on it sendiri itu di mana kita sebagai guru kita menyampaikan materi sesuai dengan tujuan dengan anak-anak, saya kirimkan ke grup kelas supaya bukti pertanggungjawaban kepada orang tua ketika saya minta izin untuk siswa dapat membawa HP ke sekolah. Ya, itu juga bukti dan dokumentasi saya untuk dapat saya bagikan
dan saya lampirkan ke tugas pembatik level 4 ini, tugas akhirnya. Terus dari belajar, bermain, berekspresi, dan berkolaborasinya siswa dengan guru, dengan sesama teman sejawatnya, tampil sikap baiknya. Bagaimana itu sikap baiknya? Mereka bisa memberikan pengertian kepada adik-adiknya bahwa berwudu itu cara yang baiknya begini, doa-doanya begini. Lalu timbul secara langsung sikap siswa saya di rumah, di sekolah, bahwa semua kegiatan kita di kehidupan sehari-hari ini selalu diawasi dan akan mendapat pahala. Demikian Pak, terus lanjut. Oke. Nah, kegiatan-kegiatan praktik baik saya ini saya sudah buatkan pada link praktik baik saya di YouTube, dan saya sudah share ke siswa-siswa saya bahwa kegiatan kita yang kemarin yang Ibu Guru buat video ini, Ibu sudah buatkan videonya, kalian bisa
ketika kita melakukan proses pembelajaran secara monoton, dalam hal ini ketika tidak menggunakan media belajar yang kreatif, inovatif, nah itu sangat mempengaruhi sekali dalam proses pembelajaran kita. Nah, jadi itu Pak, yang pertama terkait dengan media pembelajarannya Pak. Entah itu kita bisa membuat alat peraga, kemudian ketika kita membuat bahan ajar secara terintegrasi teknologi, seperti yang tadi saya sudah sampaikan untuk modul elektrik atau elektrik modul. Nah itu hal-hal seperti itu bisa menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Nah selain itu juga ada beberapa hal Pak terkait dengan untuk membuat suasana menjadi menyenangkan, yaitu terkait dengan pembelajaran di luar kelas. Nah kebanyakan kan pasti kita sudah terbiasa ketika proses pembelajaran dia berlangsung di dalam ruang kelas. Nah semakin hari semakin kita melakukannya, pasti juga anak atau peserta didik jenuh atau bosan karena yang dihadapinya ya ruangan itu saja. Nah untuk itu, untuk mengkreasikan proses pembelajaran dia bisa berjalan dengan baik, proses pembelajaran berjalan dengan menyenangkan. Nah kita bisa melakukan improvisasi dalam hal ini dalam media belajar, kemudian pembelajarannya secara kontekstual di luar ruang kelas. Nah hal-hal itulah Pak yang bisa membuat proses pembelajaran itu menjadi menyenangkan. Dan memang seperti yang saya sampaikan juga, alat-alat peraga juga sangat berperan penting. Nah yang tadi saya sudah sampaikan seperti kertas berwarna, sticky notes. Nah hal-hal itu Pak yang sangat membuat ketertarikan pembelajaran dari peserta didik kepada materi yang kita ajarkan. Nah apalagi terkait dengan evaluasi. Dahulu kan pasti kita secara konvensional kita melakukannya berupa kerjakan soal pada kertas ya Pak. Nah sekarang sudah ada banyak aplikasi atau teknologi yang bisa kita integrasikan. Ada yang tadi saya sudah sampaikan, ada Quizzes, bisa juga sekarang itu bisa menggunakan dengan platform-platform dari Kemdikbudristek seperti platform Portal Rumah Belajar, kemudian platform Merdeka Mengajar. Nah, kita bisa manfaatkan platform-platform itu dengan satu pintu. Satu pintunya dari mana? Dari akun Belajar ID, Pak, yang pendidik atau guru miliki. Nah, itu saja, Pak. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih, Pak, untuk pertanyaannya. Terima kasih Pak Jeki ya, luar biasa. Dari Pak Kepala Seksi Pak Semi ya, Pak Semi. 2, 3. Semuanya senyum. Oke, yang sekali lagi, yang kameranya belum diaktifin memang supaya kita foto menjadi ya dokumentasi kita juga. Pak Budi, salam Rumah Belajar. Oke, siap, kita senyum lagi. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua peserta webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mei. Terima kasih semua. Terima kasih Bu Mei. Iya, terima kasih. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Bu Mika, terima kasih. Bu Rika, terima kasih. Ibu Mikil juga, selamat terima kasih. Terima kasih. Ada di dalam, Pak. Sukses. Izin keluar, Pak. Semuanya izin keluar. Jangan lupa tugasnya, deadline malam ini, Bapak Ibu. Jangan lupa semangat selesaikan Jangan lupa tugas, semangat, Bapak Ibu. semangat. Siap. Terima kasih Bu Ibu Duta. Sama-sama. Makasih Ibu Kepala Balai dan seluruh jajarannya. Kami live, kami. Cek tes, 1 cek tes, cek 1 2 cek mic. Izin live Pak Ibu.